Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neti Hulan. Saya adalah CPNS Pemkot Bandung, PKASN LAN Jatinangor, NDH 23, Angkatan 14. Kali ini saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Motivasi Peserta Didik dalam Pembelajaran Bahasa Inggris menggunakan aplikasi Duolingo di SMPN 23 Bandung. Mentor saya adalah Ibu Aisyah Amiawati, SPD MPD, dan coach saya adalah Dr. Insinyur Bambang Subagio, MSI. Selamat menyaksikan. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang isu yang saya angkat, yaitu menurunnya motivasi belajar bahasa Inggris peserta didik selama pandemi. Gagasan pemecahan isu yang saya tawarkan adalah upaya untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik di SMPN 23 Bandung dengan menggunakan aplikasi Duolingo. Judul ini sebenarnya adalah judul yang kedua setelah seminar pertama. Judul yang pertama adalah untuk mempertahankan. Penguji menyarankan untuk merubahnya menjadi meningkatkan, dan saya setuju. Kemudian yang akan saya bahas adalah jadwal aktualisasi. Ada beberapa perubahan yang terjadi pada jadwal yang telah saya buat. Bisa kita lihat. Yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor. Melakukan konsultasi dengan mentor ini saya ubah disatukan dengan kegiatan yang kedua, karena memang yang ingin saya konsultasikan kepada mentor adalah tentang rancangan pelaksanaan pembelajaran. Rancangan pelaksanaan pembelajaran dilakukan pada tanggal 22 Agustus. Menerapkan aplikasi Duolingo dalam pembelajaran mandiri saya terapkan 23 Agustus, 14 September, dan 5 Oktober. Kemudian menerapkan English Environment di grup WA atau Padlet saya terapkan pada tanggal 17 sampai 14 September. Menerapkan imitative learning dengan bahan tahayal yang sesuai tanggal 5 Oktober. Kegiatan yang kelima mengalami perubahan karena memang pada awalnya saya ingin menerapkan imitative learning ini di beberapa mata pelajaran. Namun karena bahan tahayal yang sesuai sulit dicari, kemudian saya hanya memberikan pada satu pertemuan. Yang terakhir adalah pengisian kuesioner dan pemberian feedback terkait pembelajaran bahasa Inggris. Kegiatan selanjutnya adalah memperbaiki rancangan pelaksanaan pembelajaran. Ada beberapa kesulitan dalam memperbaiki RPP atau lesson plan yang saya lakukan karena terjadi perubahan jadwal yang asalnya daring, kemudian berubah menjadi blended, kemudian berubah menjadi PTM. Sehingga dalam beberapa pengaplikasian Duolingo terjadi penundaan. Duolingo saya simpan di kegiatan awal atau kegiatan literasi, kemudian imitative teaching saya simpan di kegiatan tema My Family, kemudian English Environment Class saya terapkan di materi My Family. Ini adalah evidence bahwa saya berkonsultasi dengan partner kerja saya, kemudian dalam pengerjaan RPP, dan kemudian meminta persetujuan kepala sekolah. Kegiatan selanjutnya adalah menerapkan penggunaan aplikasi Duolingo dalam pembelajaran mandiri. Namun sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian bagaimana cara aplikasi ini bekerja. No. Hello and thanks. Luis. Yes, bye. Hello and bye. Yes, thank you. You. Thanks, bye. Thanks, bye. Please, no.
Please and thanks. Please and thanks. Bye, Mexico. Don't. Baiklah, dari video yang kita lihat sebelumnya, kita bisa lihat setiap peserta didik akan mendapatkan XP. XP itu akan terlihat pada saat anak sudah bergabung di Duolingo Class. Duolingo Class ini linknya saya bagikan di GCR. Saya juga berkomunikasi dengan peserta didik melalui WhatsApp. Baiklah, sekarang kita lihat, ini adalah salah satu contoh dari peserta didik bernama Desti. Dia memperoleh 5.836 XP dan pekerjaan selama 17 hour atau 17 jam. Perolehan ini didapat setelah 30 hari menggunakan Duolingo dan menyelesaikan 67 tugas. Kegiatan selanjutnya adalah menerapkan English Environment Class in Group WA atau Padlet. Ada 4 kegiatan. Saya melakukan kegiatan ini dengan rasa tanggung jawab, sepenuh hati, sesuai dengan jadwal pengajar. Kemudian saya juga mengedepankan sopan santun, tidak diskriminatif, kemudian tanggap untuk menjawab respon dari peserta didik. Bisa dilihat saya memberikan instruksi di GCR, kemudian memberikan ice breaking. Bapak Ibu bisa melihat linknya di lampiran. Kemudian saya mengatur kelas diskusi di Padlet. Padlet adalah satu media yang cocok sekali untuk synchronous learning, begitu juga asynchronous learning, karena peserta didik bisa melihat, komentar, dan berdiskusi dalam bahasa Inggris tanpa ada penghalang. Kemudian selanjutnya, ini adalah hasil diskusi di Padlet. Siswa menggunakan bahasa Inggris, siswa menggunakan emoticon, kemudian siswa memberikan komentar satu sama lain. Selanjutnya, English Environment Class juga terjadi di WhatsApp. Kegiatan selanjutnya adalah menerapkan imitative teknik dengan bahan yang otentik. Tahap pertama dari kegiatan ini adalah penulis mencari dari berbagai sumber di YouTube yang bisa dijadikan sebagai sumber yang otentik, dan pembicara haruslah native speaker, sehingga peserta didik dapat mendapatkan contoh yang baik dan merupakan usaha penulis untuk berkomitmen pada mutu. Kemudian penulis mengedit agar peserta didik melalui kegiatan daring dapat memahami instruksi dengan mudah. Hal ini membuktikan nilai rela berkorban yang tertuang dalam nasionalisme. Ya, sekarang kita lihat output dari kegiatan ini. Bapak Ibu bisa memperhatikan bersamaan ekspresi intonasi antara native speaker dengan siswa yang telah mengumpulkan. I love to travel to I different love to countries. travel I love to meeting different new people countries. and I love tasting meeting new different people foods. and That's my tasting favorite different part. foods. To That's date, my I think favorite I've part. visited about To that, 22 I think I different have countries, visited about but there are so many more 22 places on my different list. countries, but there are Almost so every person many that I more know places on my list. Who has a decent Jadi Almost memang every peserta person didik that I hanya know mengikuti who apa has yang native decent speaker Usually katakan over dan 50 different ekspresikan Some tanpa melihat kamus. Didik yang mengisi kuesioner ini pun dilaksanakan dalam bentuk tanggung jawab penulis terhadap pelaksanaan aktualisasi yang merupakan implementasi dari nilai akuntabilitas. Dan kegiatan ini diperlukan sikap rela berkorban untuk waktu, tenaga, kerja keras, dan disiplin yang merupakan implementasi dari nilai nasionalisme. Baiklah, ada 6 pertanyaan yang saya berikan kepada peserta didik. Sebanyak 20% dari peserta didik menjawab sulit, 70% menjawab agak sulit, 2% mudah, dan 9% cukup mudah.
Kemudian pertanyaan selanjutnya, sesudah menirukan bacaan tadi, apakah kamu tertantang untuk berbicara bahasa Inggris? Sebanyak 58% menjawab iya, 5% menjawab tidak, 30% menjawab mungkin. Selanjutnya, saat kamu pertama kali menggunakan Duolingo, apakah itu menyenangkan? Sebanyak 75% responden menjawab menyenangkan, 15% menjawab biasa saja, yang ketiga, dan 0% yang menjawab tidak menyenangkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, menurut kamu selama pembelajaran bahasa Inggris, apakah kamu termotivasi untuk belajar lebih giat untuk mempelajari bahasa Inggris? Sebanyak 58% menjawab iya, 3% menjawab tidak, kemudian 37% menjawab mungkin. Yang terakhir, pertanyaannya adalah, menurut kamu apa yang paling menyenangkan saat belajar bahasa Inggris? Saat ini, sebanyak 75% menjawab pembelajaran melalui Duolingo dan 13% melalui YouTube, kemudian 8% melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Meilinda Dwi Aryani, 13 years old, from class 7A. Today is Thursday, the 19th October. My progress in the most of learning English is that it makes me more fluent in English, so I gain knowledge, know more about objects around us, and I think outside learning English is that much fun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah rencana tindak lanjut. Yang pertama adalah penggunaan Duolingo akan dibuat di setiap kelas, karena pada awalnya tidak di setiap kelas tapi digabung dengan kurikulum khusus, sehingga setiap peserta didik akan menggunakan aplikasi Duolingo setiap minggu, dan evaluasi dari Duolingo akan tersedia secara online dan berbayar jika akan digunakan untuk keperluan lain. Selanjutnya, English Environment Class akan diperbaharui dengan menggunakan aplikasi teleconference dengan peserta didik dari luar negeri. Yang ketiga adalah meningkatkan fasilitas paparan bahasa Inggris di sekolah, seperti penambahan buku berbahasa Inggris, ekstrakurikuler, contohnya adalah English Conversation Club. Selanjutnya, kondisi sebelum aktualisasi dan kondisi sesudah aktualisasi. Pertama, awalnya peserta didik kurang termotivasi dalam pembelajaran bahasa Inggris, dan selanjutnya sebanyak 58% termotivasi untuk mempelajari bahasa Inggris. Kemudian kurangnya inovasi media, beragamnya inovasi pembelajaran yang meliputi aspek pengetahuan dan keterampilan. Kemudian tidak dapat mendampingi peserta didik. Ternyata 75% peserta didik menggunakan aplikasi Duolingo untuk pembelajaran mandiri dan menyenangkan. Selanjutnya, menurunnya minat belajar. Kondisi sudah aktualisasi, 58% peserta didik tertantang untuk berbicara dalam bahasa Inggris, untuk mempelajari bahasa Inggris. Faktor pendukung. Yang pertama adalah kepala sekolah SPN 23 Bandung yang selaku mentor yang sangat sabar dan mendukung. Kemudian coach yang sangat motivasi ketika ada perubahan jadwal atau saat meminta masukan. Coach sangat memahami pertanyaan dan membantu penulis. Rekan guru yang telah membantu saya sharing dan berdiskusi, dan tentu saja sekarang untuk mengisi jadwal mengajar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maina Astianti. Saya guru di SMPN 23 Bandung. Kesan saya ketika ada Bu Enu di sekolah, beliau itu termasuk orang yang mudah bersosialisasi dan juga bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Beliau juga sangat memotivasi siswa ketika belajar online. Saya sebagai rekan sesama pengajar bahasa Inggris, beliau juga punya informasi mengenai aplikasi yang bisa digunakan siswa untuk belajar bahasa Inggris yang membuat siswa lebih
tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian untuk di lingkungan sekitar, saya lihat Bu Wenu juga merupakan yang sangat easy going dan mudah berkomunikasi dengan sesama guru, staf TU, atau di lingkungan sekolah lainnya. Beliau itu sangat mempunyai motivasi yang sangat tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, seluruh peserta didik SMP 23 Bandung yang selalu bersemangat mencoba hal baru dan tidak pernah mengeluh. Kesimpulannya, yang pertama adalah penerapan Duolingo dalam pembelajaran bahasa Inggris yang perlu dilakukan menunjukkan termotivasinya peserta didik karena aplikasi yang menjawab kebutuhan peserta didik, menyenangkan dan dapat diakses kapan saja. Kemudian, penerapan Duolingo juga menunjukkan kegiatan belajar mandiri yang dilakukan oleh peserta didik di luar jadwal pelajaran. Penerapan English Environment Class menunjukkan adanya komunikasi yang nyata dan sinkronus antara peserta didik dan guru di media Padlet dan WhatsApp. Yang keempat, kegiatan aktualisasi ini merupakan kegiatan yang di dalamnya terdapat serangkaian tahapan yang komprehensif, melaksanakan tahapan-tahapan aktualisasi, proses bertengah karakter, dan adanya kontribusi terhadap visi dan misi. Sarannya, yang terakhir adalah dimulainya tatap muka terbatas akan menjadi tantangan tersendiri untuk memulai blended learning. Partisipasi peserta didik secara offline dan online harus lebih diperhatikan dalam penggunaan aplikasi yang berkelanjutan, sehingga tidak kembali menggunakan paper and pencil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.